Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Nawaina ta'allum wa ta'lim, tadzakkar wa tazkir, wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatta ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah wa du'a ilal huda wa dalala alal khair ibtigha wajhillah maradatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Dijelaskan di sini jenis riya yang keempat atau sebab riya yang keempat adalah dengan amal. Seperti apa? Katul al-qiyam, lamanya berdiri ketika sholat. Bukan berarti orang baca Quran di dalam sholat dilarang, boleh. Cuman masalah ini kita banyak orang terjerumus kepada riya tanpa disadari dengan cara melakukan ini nih yang bakal disebutkan. Tulul qiyam atau tulul sujud, panjang sujudnya, lama sujudnya. Di depan orang sujudnya lama, kalau lagi sendirian sujud sebentar doang. Tapi yadul ala riya. Wa itragur ra'as atau menundukkan kepala, menundukkan seakan-akan dia adalah orang yang merendah, tawadhu, merasa diri memperlihatkan kepada orang kalau dia adalah orang yang banyak salah. Wa izharul hudu, dia tampakkan sifat huduknya, tenangnya. Jadi kalau dia ngomong tuh tenang banget di depan orang, tapi begitu nggak ada orang, atau depan orang lain, tapi depan teman-temannya hudunya hilang. Hudu hanya di depan orang yang nggak dikenal. Kalau depan teman yang biasa ngobrol sama dia, nggak ada sifat hudu. Jadi jangan. Atau dengan memperbanyak puasa, atau ghazwa, atau haji, atau sedekah, atau memberikan makan. It'am ta'am. Wa irkha'il juhud, atau agak sedikit memejamkan kelopak mata. Bentar-bentar merem. Seperti itu. Ini orang khusyuk banget ya. Meremin mata. Wa tangkisur ras, atau membungkukkan kepala, wal waqar inda liqa, atau menunjukkan sifat waqar ketika berjumpa. Hatta qad yasra fil masyi ila hajati, tapi terkadang didapatkan dia berjalan untuk mencapai apa yang diinginkan, bergegas, jalan cepat. Begitu ada orang melihat berubah jalannya, langsung pelan, wudu. Orang enggak ada cepat lagi. Artinya ini nunjukin ente apa ini? Diamnya, tenangnya dia berarti untuk karena dilihat orang. Tapi begitu orang kagak ada, yasra fi hajatihi. Wa idza tala'a alaihi ahli din raja ila al-waqar. Fa in ghaba ar-rajul ada ila ajalati. Kalau ada cepat lagi jalannya. Fa idza ra'ahu ada ila khusu'ihi. Kalau dilihat lagi khusyuk lagi. Artinya ini main-main ya. Ketika nggak ada orang kelihatan belangnya. Begitu ada orang lihat, khususnya orang-orang yang ibadah juga, sesama ahli ibadah, melihat dia berubah. Waduh, ini fulan dan anak masih mungkin anak ahli ibadah juga. Berubah khusyuk, berubah waqar, sakinah. Hakada. Ini menunjukkan bahwa dia kembali kepada khusyuk, lam yahdurhu dzikrullah. Ini alam yahdurhu dzikrullah, artinya dia begitu bukan karena zikir kepada Allah, bal li'tilai insan alih, tapi karena dilihat oleh orang. Jadi artinya murni bukan karena Allah. Ada riya bil amal. Riya bil amal. Ya Allah. Wa minhum man idza sami'a hadza kallafa nafsuhu al-masyatil hasanah fil khalwah. Mungkin ada juga seseorang dia kalau nggak ada orang dia perbagus jalannya dengan penuh sakinah waqar, baik depan orang ataupun nggak ada orang. Hatta idza ra'ahu an-nas lam yaftagir ila taghyir. Hatta kalau orang lihat dia nggak butuh merubah lagi. Kenapa? Sudah sakinah wal waqar jalannya dia. Cuman masalahnya dia lakukan hal tersebut tujuannya bukan karena Allah. Biar orang tahu, aneh ini depan orang, kalau nggak ada orang sama jalannya tenang. Jadi tujuannya itu biar orang tahu saya ini di depan mereka, aku nggak ada mereka, saya kalau baca Qur'annya seperti ini. Biar orang tahu, biar orang lihat atau orang nggak lihat saya ini kalau sholat panjang berdiri, panjang sujudnya. Kalau orang lihat atau nggak ada orang lihat, artinya engkau mengamalkan di sini tujuannya apa? Biar dihormati orang, biar dihormati manusia,
maka engkau tidak menyadari engkau telah melaksanakan riya di dalam khalwahmu dan dalam jalwah. Sebab baiknya bukan karena Allah, baiknya biar orang ngelihat kalau saya ini mau depan orang nggak ada orang sama. Artinya apa? Nyari perhatian, nyari pujian dari orang. Jadi intinya hadirin yang ikhlas itu kalau udah lupa sama orang, ingatnya cuma Allah. Tapi kalau masih biar orang tahu saya ini adalah orang yang nggak neko-neko. Depan orang nggak ada orang sama aneh. Aneh kalau sholat panjang bacaannya. Di depan orang nggak ada orang, aneh panjang sulit biar orang tahu. Tapi kalimat biar orang tahu apa ini namanya? Hadariya. Bahkan lebih buruk ini namanya riya zahir batin, riya depan orang dan riya ketika nggak ada orang. Jadi bukan berarti kalau nggak ada orang dia bagus berarti alamat dari riya, belum tentu. Apa tujuannya? Tujuannya biar dipuji, biar dihormati, biar dimuliakan. Ada juga termasuk riya. Na'udzubillah min dzalik. Makanya kata Imam Ghazali, bahkan ini adalah orang yang riya di dalam khalwahnya, dan juga riya di dalam jalwahnya. Jadi fil khalwah wal jalwah. Khalwah dalam keadaan sendiri, jalwah di hadapan orang banyak. Menunjukkan ini adalah orang yang riya. Jangan kayak begitu. Jadi lakukan segala sesuatu karena Allah. Karena Allah. Paling enak udah gitu. Jangan bukan karena manusia. Wa mahlu dunia, orang kalau ahlu dunia nih nunjukin sifat riya, sombongnya akan dunianya dengan apa? Dengan tabakhtur. Kalau jalannya orang yang angkuh, tabakhtar. Sambil ngangkat mukanya, majuin dadanya kalau jalan, luar biasa. Kadang sambil megang pinggangnya kayak gitu kalau jalan. Ada nunjukin apa? Nunjukin tabakhtur. Wal ikhtiyar wa tahrigil yadain, menggerak-gerakkan tangan. Walhasil pokoknya melakukan sesuatu yang menarik perhatian orang. Biar orang lihat siapa saya. Hakada. Wa tagribul khutar. Kemudian kalau jalan tuh dia diperbagus, dipendekkan biar orang semakin sering lihat dia. Wal akhdhu bi atrafid dail wa idaratul atwan. Artinya intinya hadirin, ahli dunia menunjukkan sifat riyanya dengan posturnya, dengan pakaiannya dan lain-lainnya. Ada ahli dunia. Hakada. Al-khamis, sedangkan yang kelima al-mura'ah bil ashab. Riya dengan banyaknya pengikut, riya dengan banyaknya orang datang kepada dia, bisa iri. Bahkan di antara mereka ada yang yatakallam ayastazir aliman. Bahkan berusaha untuk meminta atau mengundang orang alim biar ziarah kepada dia. Atau abid dan ahli ibadah. Ya kiai besok datang ke rumah ya. Enggak usah mikir aneh kirim jemputan buat kiai. Aneh kirim ini buat kiai. Pokoknya kiai datang. Habib kita pengen kita bakal kirim ini dan itu segala macam. Kita biayain semuanya. Nanti Habib bisa nyampe di sini. Tapi kelihatannya baik, tapi ternyata dia punya tujuan beda. Apa tujuan dia? Yuqal ghazzaru fulan wa ahluddin yataradadun ilaihi wa yatabarrakuna bi ziyarati. Dia untuk nanti dia bakal pasang iklan dia. Habib itu ziarah ke saya. Kiai itu aja datang ke rumah saya. Artinya nunjukin ada rumah saya ini dikunjungi oleh banyak habaib, banyak kiai, banyak ulama. Biar mereka ngambil berkah dari saya. Subhanallah, ada orang kayak begini hal. Ada. Undang orang habisnya pasang. Ini Habib duduknya samping saya. Bukan dia bilang saya duduk samping Habib lah. Habib ini duduk samping saya. Kiai ini duduknya samping saya. Masya Allah. Ini yang kayak begini biar dia pengen tunjukkan ke depan orang-orang banyak bahwa aku ini adalah orang yang diziarahi. Aku ini adalah orang yang paling banyak dikunjungi. Yang mengunjungi Anda bukan orang awam, ulama berkunjung pada saya. Kiai berkunjung pada saya, habaib berkunjung pada saya. Subhanallah. Ada riya bil ashab zairi. Hakada. Ngundang ulama bagus, cuman kalau tujuannya kayak begini, riya.
ngundang ulama datang ke rumah, kita mesti senang, bahagia, alhamdulillah masih didatangi oleh ulama, oleh habaib, oleh kiai, berkah di rumah karena datangnya kiai, datangnya habaib. Itu bagus, tapi ini enggak. Ya, kiai ngambil berkah dari saya, habaib ngambil berkah dari saya. La haula wala quwwata illa billah. Atau ngundang malikan, pemimpin, pejabat. Bapak besok datang ke rumah saya ya. Apa tujuannya? Biar orang tahu kalau saya ini adalah orang yang dihormati oleh para pejabat, oleh orang-orang ini. Innahum yatabarakuna bihi li'adami ratbatih, menunjukkan ke orang-orang bahwa saya ini para pejabat datang kemari ngambil berkah dari saya. Wa kaman yuksiru dzikra syuyukh. Atau juga ada contoh lain, dia ini menunjukkan kalau dia punya guru banyak. Yuriya annahu lagi al-kathir. Bilang, ente belajar siapa? Nih, guruannya fulan sebutin. Masya Allah. Tunjukkan biar menunjukkan kepada orang, aneh ini punya guru banyak. Aneh ini belajar ke banyak para ulama. Kalau tujuannya itu nggak bagus. Tapi kalau tujuan bukan karena itu, tujuannya tahadusan bi ni'mah, tujuan alhamdulillah, aneh punya kesempatan bertemu pada para ulama, itu bagus, baik. Kasih contoh yang lain biar datang juga para ulama. Ya, bahkan itu pesan dari Nabi Muhammad SAW, jalisul kubara wasailul ulama wa khalitul hukama. Bagus, tapi kalau tujuannya ria, biar memperlihatkan kepada orang kalau saya ini banyak pengikut, saya ini banyak guru, saya ini banyak ini, nah ini nggak benar. Wa tatarassa mura'atuhu inda mukhasamati fa yaqulu ghairi. Dan bakal nampak nih riaknya dia ini, bakal nampak kapan? Bakal terlihat perhatian dia kalau dia punya guru banyak kapan? Kalau ada mukhasamah, kalau ada beda pendapat sama orang. Ketika dia beda pendapat sama orang, langsung ditembak, mana lagi? Siapa orang pernah temuin? Ini belajar di mana? Siapa guru-guru ente? Amma ana. Kalau saya lagaitu fulan wa fulan. Kalau saya guruannya banyak, maaf ente. Ane belajar dari Kiai fulan, belajar dari Habib fulan, belajar dari Syekh fulan. Ente belajar dari siapa? Arti tujuan memperbanyak guru, tujuannya untuk itu tuh. Untuk memperlihatkan kepada orang. Kalau depan orang mah, kalau lagi nggak ada mukhasamah nggak kelihatan, tapi begitu di depan orang, ketika ada perselisihan, perbedaan pendapat, baru keluar tuh belangnya dia. Hakada wadurtul bilad. Saya ini udah keliling ke berbagai macam tempat, udah pergi ke sana, pergi ke sini, ketemu ulama sana, ketemu ulama sini. Wa khadamtu syuyukh, bahkan aneh khidmah depan guru-guru saya itu. Tujuannya cuma begitu tuh. La haula wala quwwata illa billah. Wa minhum man yaghna bi husni i'tiqad fi. Sebagian lagi enggak perlu diziarahi orang. Cuman biar orang punya keyakinan saya ini adalah orang yang kedudukan di sisi Allah. Fakam, mungkin kasih contoh min rahibin, berapa banyak para pendeta ilzawa ila diyarihi sinin, dia mengurung diri dalam tempat ibadah itu bertahun-tahun khalwah. Orang kadang datang ke dia, cuman biar orang tahu kalau ini adalah ini ahli khalwat, ahli ibadah, orang dekat sama Allah. Atau wakam min abidin i'tadala ila gullati jabal muddatan aliman bi qiyamil jahi fi qulubil khalq. Dan berbanyak ahli ibadah milik khalwah di pegunungan, milik khalwah di pegunungan, dengan tujuan apa? Dia tahu bahwa orang ini bakal hormat sama dia, punya keyakinan kalau saya ini ahli ibadah. Artinya ini bukan karena Allah. Bertahun-tahun dia habiskan, tujuannya cuma ingin mengharapkan pujian dari orang. Hadza riya namanya. Termasuk jenis yang kelima ini. Walau arafa annahum nasabuhu ila jarimatin la tasawwas. Buktinya apa? Kalau mereka bukan karena Allah, mereka naik ke pegunungan, berkhalwah di sini dan di situ. Kalau seandainya dia sadar ada atau dia tahu ada orang yang menfitnah dia, ini fulan di atas gunung tuh buat maksiat dia, fulan tuh mengurung diri dalam rumah tersebut, jangan pikir ahli ibadah lah, dia minum khamar, dia ini pokoknya tuduhan-tuduhan, la tasawwas.
maka hatinya bukan jadi kesel. Astagfirullah, saya udah ibadah dicaci maki, saya dihina, difitnah, bakal kesel. Berarti mungkin ente ibadah khalwatnya itu bukan karena Allah. Kalau ente karena Allah, ente nggak peduli kalau omongan orang. Yang penting Allah tahu saya ini siapa. Maka di sini dinyatakan wala biya gena bi ilmillah bi bara'ati sahati. Kalau seandainya dia murni karena Allah, maka ada orang fitnah dia itu nggak bakal berubah, tetap aja. Sebab yang tahu ane selamat, yang tahu ane bersih cuma Allah. Buat apa ada dengar omongan orang? Tapi kalau kita ini, makanya kalau kita ini masih belum bisa. Jadi, kita yang begini aja nggak kholwat aja, jadi orang ngomongin kita macam-macam marah kita. Nunjuknya belum ikhlas. Orang kalau ikhlas biarin orang ngomong apa, yang penting Allah tahu siapa saya. Orang nuduh saya macam-macam silahkan, yang penting Allah tahu siapa saya. Kalau sudah ini baru orang ikhlas. Karena Allah bukan karena yang lainnya. Ya Allah. Ma'anahu, padahal ini orang-orang ini kata Imam Ghazali qad ta'atama'u min amwalihim. Padahal mereka ini udah memutuskan tidak mau ngambil harta mereka. Aneh khalwat deh biar aneh gak sibuk dengan dunia. Walakinnahu yuhib mujarradal jah. Tapi dia ternyata bukan mau harta, yang dia inginkan kedudukan di hati manusia. Makanya lebih buruk. Makanya orang bisa selamat daripada cinta harta, tapi cinta kedudukan sulit. Makanya kata ulama, hal yang paling terakhir, keburukan yang paling akhir dicabut oleh Allah dari seorang wali min auliyaillah adalah hubbul jah. Bukan hubbul mal, hubbul jah. Yang paling terakhir diobatin sama Allah. Kadang udah alim, udah ahli ibadah, tapi hubul jah masih ada. Hubul jah masih ada. Ketika ada orang fitnah dia, ada orang ganggu dia, tersinggung, marah. Ini orang nggak ngerti saya, orang nggak tahu saya. Ya, sudah ada hubul jah. Hubul jah. Ini yang paling terakhir dikeluarin sama Allah dari hati wali min auliyaillah. Fa in kana syari'uz zawal la yaghtar bihi illa al-juhal. Walakin aktsarun nasi juhal. Padahal kalau dia tahu ini semuanya bakal syari az-zawal, bakal hilang cepat nih. Omongan-omongan orang tuh kayak di laut. Habis itu kelar. Cuman nggak ngerti ini kecuali orang yang bodoh, sehingga orang bodoh tuh terpengaruh. Masalahnya banyak orang yang bodoh. Jadi dia omongin sedikit tersinggung, marah, ini dan itu. Ada orang fitnah dia, ya Allah. Wa minal mura'in man la yaghna bi qiyami manzilatih. Bal yaltamis itlagal lisan bitana. Ada juga orang-orang riya yang la yaghna bi qiyam manzilati. Bal yaltamis, tapi dia mencari itlagal lisan bitana. Artinya dia enggak merasa cukup dengan amalnya, tapi mengharapkan pujian orang, pujian manusia. Wa minhum man yuridu intisar fil bilad. Ada di antara mereka bukan mengharapkan pujian, tapi paling enggak biar makin terkenal, tersebar namanya fil bilad. Jadi seantero ini tahu semua siapa saya, biar makin dikenal. Lituk sirrul rihla ini, biar makin banyak orang yang berkunjung kepada dia. Wa minhum man yuridul istihar indal muluk. Ada di antaranya beramal tujuannya biar terkenal di mata para raja, para pejabat. Lituk bila syafa'atuhu, biar diterima syafaatnya dia. Jadi kalau ada orang butuh bantuan, bilang tenang, ane kenal sama itu presiden, ane kenal dengan itu menteri, ane kenal itu, ane urus. Dengan tujuan itu. Tudil hawaij ala yadi, sehingga terselesaikanlah hajat-hajat orang dengan dari melalui dia, wasilahnya dia. Tujuannya itu. Wa minhum man yaqsidu tawassul ila jam'i hutam. Ada juga orang yang melakukan ibadah dengan tujuan untuk jam'i hutam. Mengumpulkan dunia, harta dunia. Wa kasbi mal, mencari harta, walau minal auqaf wa amal yatim, walaupun dari harta wakaf atau harta anak yatim, enggak peduli. Wa haula syarrut tabaqat al-mura'i. Maka ini adalah kelompok yang mura'i yang paling parah. Alladzina yarauna bil asbabil mazkurah, yang riya. Jadi riya karena mengharapkan pujian biar mendapatkan kedudukan. Ini ada tingkatan-tingkatannya. Yang paling parah nih untuk nyari harta walaupun dengan
harta anak yatim atau harta wakaf. Yang penting Anda dapat duit. Yang penting Anda dapat harta. Nauzubillah min dzalik. Fa in qulta fariya haram aw makruh aw mubah aw fihi tafsir. Fa in qulta, kalau kau bertanya riya itu hukumnya apa sih? Apakah haram? Apakah makruh atau mubah, atau ada tafsir, ada rinciannya? Fa aqul fihi tafsir. Maka dijawab oleh Imam Ghazali fihi tafsir, ada rinciannya. Jadi bukan satu hukum, ada tergantung keadaan. Fa inna riya imma yakuna bil ibadat aw bi ghairi. Riya itu kadang pada ibadah, kadang pada selain ibadah. Fa in kana bi ghairiha, kalau riya bukan, enggak ada kaitan dengan urusan ibadah, fala yahrum. Enggak ada kaitan dengan ibadah, maka tidak haram. Kata labil mal, seperti nyari harta. Kita kerja halal atau haram? Tidak haram. Walakin akan tetapi walaupun sebenarnya tidak haram, kama yumkin kasbul mal bitalbisat wa asbabi mahdhurat fakadzalika ja. Cuma kadang kita lihat orang kalau nyari harta, nyari hartanya sih enggak haram. Cuma kadang tanpa disadari ada sebab-sebab mendatangkan harta dengan cara yang haram. Nah, begitu juga mencari kedudukan di mata manusia selain ibadah ya. Sebenarnya enggak haram. Sebenarnya tidak haram. Ini kayak bapak sekarang pakai baju bagus, pakai baju rapi, pakai minyak wangi, ya kan? Ini kan nunjukin apa? Nunjukin biar terlihat di depan orang rapi, terlihat di depan orang wangi. Ini kan artinya juga sebenarnya dia, cuma dia bukan kaitan ibadah, maka tidak haram. Tapi kalau dengan cara sebab-sebab yang haram, ya bisa jadi haram juga. Tapi pada intinya tidak haram, sebagaimana orang nyari harta, kerja cari nafkah, apakah haram? Enggak. Cuma kadang dengan cara tertentu berubah jadi haram. Nah, begitu juga ini. Maka nanti bakal dijelaskan contoh-contohnya ya. Walakin kama yumkin kasbul mal bitalbisat wa asbab mahdzurat fa kadzalika jah. Wa kasbu ma yahtaj ilaihi al-insan minal mal mahmud. Kita bekerja untuk mendapatkan uang sesuai kebutuhan kita, maka itu tidak buruk, bagus. Biar kita enggak mengemis, biar kita bisa menghidupkan keluarga, itu mahmud ya. Kemudian fakasbu ma yaslam bihi minal ja' anil afat aidan mahmud. Begitu juga untuk mendapatkan kedudukan di mata manusia selain ibadah. Selain ibadah, tujuannya biar apa namanya? Biar dia bisa diterima biar oleh masyarakat, biar dia bisa melakukan aktivitas dengan baik. Maka itu juga mahmud, tidak haram, laisa mazmum. Wa huwa alladzi talabahu Yusuf alaihi salam biqouli inni hafizun alim. Dan inilah yang diucapkan Nabi Yusuf. Dikatakan anak hafizun alim. Anak hafiz, anak bukan orang yang adalah orang yang amanah, ngerti dalam mengurus harta. Sebab waktu Nabi Yusuf itu bermimpi, waktu sultan ini bermimpi melihat 7 sapi yang gemuk dimakan 7 sapi yang kurus, kemudian berubah ini dan itu, akhirnya ditakwilkan oleh Nabi Yusuf. Kemudian gimana? Berarti ente selama 7 tahun ini ente bakal dapat hasil bagus panen. 7 tahun berikutnya akan mengalami masa pancaklik. Maka kalau bisa waktu panen bagus ini jangan dihabiskan langsung, tapi disimpan. Buat 7 tahun ke depan masa pancaklik, ketika orang membutuhkan kita punya harta buat membantu masyarakat. Nah, ini untuk ngurus begini nih harus orang yang paham. Siapa yang ngurus? Kata Nabi Yusuf, ana hafizul alim. Ini hafizul alim. Biar ana yang ngurus, Bu. Bagian bendahara urusan ini serahkan pada saya. Saya ngaku. Nabi Yusuf ngomong kayak gini bukan ngarepin biar orang tahu saya ini orang lah. Ini gak ada kaitan dengan ibadah, ya, gak ada kaitan dengan itu. Tujuannya untuk biar bisa menjalankan dengan baik, ya, jalankan dengan baik. Wa kama anal mal fihi sumunna naqid wa tiryagun nafi. Sebagaimana harta itu ada yang merupakan racun yang berbahaya, tapi juga ada penawar atau obat yang bermanfaat. Nah, kedudukan juga sama. Ada yang bagaikan racun yang berbahaya, tapi ada sesuatu yang bermanfaat. Kadzalika ja. Wa katsirul mal yulhi. Namun banyaknya harta bisa buat orang jadi lalai, ya. Buat orang jadi lupa dari zikrullah, ya, lupa daripada akhirat. Begitu juga kalau orang punya banyak kedudukan di mata manusia.
bahkan lebih dahsyat. Kalau banyak harta bikin orang lalai dari Allah, dipuji orang banyak pun juga bikin orang lalai dari Allah. Semakin dipuji, makin lupa dengan Allah. Sehingga berubah. Bakal ngomong ujung-ujungnya saya. Saya ini yang membantu masyarakat sini. Saya ini yang melakukan ini. Saya ini udah ngomongnya di saya terus udah. Saya dan saya. Ada sifat syaitaniyah ya. Sifat syaitan. Syaitan itu ngomongnya anak. Saya. Mirip kayak syaitan. Khalaqtahu minna wa khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan saya dari api, kau ciptakan dia dari tanah. Ana khairum minhu. Saya lebih baik dari dia. Makanya dinyatakan orang yang sering ngomong saya, ini adalah sifat-sifat syaitan. Ngerasa dirinya mendapatkan kedudukan di mata manusia. Bahkan lebih buruk banyaknya kedudukan, itu lebih dahsyat daripada banyaknya harta. Wa tamalluk al-mal al-katsir ghairu haram wa kadzalika mulkul qulub al-katsira. Dan namun memiliki harta banyak tidak haram, begitu juga punya banyak pengikut juga enggak haram. Cuma niatnya jangan sampai dirubah. Bukan karena yang lain, tapi karena hal-hal yang terpuji. Illa idza hamalahu katsratul mal wal jah ala mubasyaratin ma la yajuz. Kecuali kalau seandainya mendapatkan harta atau kedudukan dengan secara langsung dari yang tidak boleh, maka itu jelas haram. Naam, insyiraful ham ila si'atil jah, mabda'us surur. Namun perlu kita pahami, kita kerahkan semua pemikiran kita, perhatian kita biar makin luas kedudukan. Jadi pikiran kita cuma mikir gimana ya saya bisa dapat kedudukan di mata manusia. Gimana ya orang bisa hormat sama saya? Kita bilang pikiran engkau ini, semangat engkau dalam mencapai itu adalah mabda'us surur, itu adalah permulaan keburukan. Jadi walaupun sebenarnya punya kedudukan di mata manusia selain ibadah tidak haram, cuman mikirin itu mabda'us surur. Pemikiran itu adalah awal mulanya keburukan. Wala yaqdir muhibbul jah wal mal ala tarkil ma'asyul galab wal lisan wa ghairiha. Sebab orang yang cinta kedudukan, cinta harta itu bakal sulit meninggalkan maksiat lidah dan maksiat hati. Makin sulit. Orang kalau biar punya kedudukan, akhirnya biar tetap terjaga kedudukannya mulai berbohong, mulai berfitnah, mulai menuduh. Yang penting kedudukan aneh gak goyang, yang penting harta aneh gak habis. Mulai dia lakukan dengan cara-cara yang haram demi mempertahankan itu. Makanya jarang orang yang selamat bagi pecinta harta, pencari kedudukan, selamat daripada maksiat hati dan maksiat lidah. Jarang, bahkan mungkin nggak ada. Wa masa'atul jah min ghairi hirsin minka ala talabihi. Sedangkan luasnya kedudukan, sedangkan kau tidak punya, nggak ada hirs, rakus pengen punya itu, cuma subhanallah dibikin Allah gampangkan dia sehingga banyak pengikutnya, disegani orang, dihormati orang, padahal dia nggak kepengen itu, cuma Allah bikin hati manusia itu tunduk sama dia. Min ghairi ihtimam bizawali. Bahkan kalau seandainya orang seketika berubah jadi benci dia, ini orang dalam seketika puji dia, besok berubah semuanya jadi orang caci maki dia, itu nggak ada ihtimam. Nggak ada sumpah, nggak ada sumpah. Orang puji, orang hina dia sama di mata dia. Fala dharar fi, maka banyak pengikut ini nggak bakal memberikan bahaya bagi dia. Kenapa? Adanya orang puji sama adanya orang nyaki di mata dia sama. Nah, ini la dharar, ini kedudukan nggak bakal mempengaruhi dia. Ini bagus. Fala jah ausa min jahi Rasulillah. Ketahuilah, tidak ada kedudukan yang lebih luas dari kedudukan Nabi Muhammad dan kedudukan para khulafaur rasyidin, kedudukan oleh para ulama ul amilin. Artinya mereka itu kedudukan yang sangat mulia di sisi Allah. Walakin insyiraful ham ila talabil jah nuqsanun fid din. Akan tetapi kalau dia kerahkan semangatnya, perhatiannya, pemikirannya
cuman hanya untuk mengejar kedudukan, maka ini tanda orang tersebut nuqsan fid, orang yang kurang dalam sisi agamanya. Walaupun kelihatan ibadahnya banyak Pak, tetap nuqsan. Kualitasnya kurang, walaupun kuantitasnya nggak kurang, kualitasnya kurang. Kenapa? Pikirannya cari kedudukan, biar dihormati orang. Wa tahsinu thawb alladhi yalbasul insan indal khuruj ila nas mura'ah. Dan juga dia lihat memperbagus pakaian yang dikenakan oleh seorang manusia ketika keluar, ini pun juga termasuk riya. Cuman apakah haram? Dinyatakan wa huwa laysa biharam. Kayak kita nih, pakai baju yang rapi, pakai baju yang bersih, kotor dikit cuci malu lihat orang baju kotor. Pakai baju yang bersih, pakai minyak wangi, ini semuanya nih hadirin riya sebenarnya. Tapi apakah haram? La, laisa biharam. Tidak diharamkan. Dia anahu laisa bi ibadah. Sebab pakai pakaian bagus bukan ibadah. Tamam. Wa kana nadhar Rasulillah fi jabbil ma. Ini sebagaimana Nabi pernah hadirin diriwayatkan oleh Siti Aisyah, Nabi ngelihat berkaca, bercermin di air yang tergenang. Nabi melihat apa air yang tergenang tersebut, Nabi benerin imamahnya, Nabi atur rambutnya, Nabi atur jenggotnya, dirapiin sama Rasulullah. Sampai ditanya oleh Siti Aisyah, ya Rasulullah, kenapa kau lakukan ini? Kok ini berhias? Ngerapin imamah. Kata Nabi Muhammad, ya Aisyah, saya ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terjun ke masyarakat, ngajak mereka ke jalan Allah. Kalau seandainya pakaian saya nggak begini, nggak rapi, akhirnya orang malah menjauh dari saya. Artinya tujuannya Rasulullah adalah untuk narik orang ke jalan Allah. Maka kita bilang kalau Nabi Muhammad menghiasi dirinya merupakan ibadah. Nabi merupakan ibadah. Kenapa dibilang ibadah? Sebab Nabi menjalankan perintah Allah. Perintah Allah. Jadi kalau buat kita bukan ibadah, buat kita ini ya sekedar memperbagus, tapi buat Nabi ibadah. Nah, makanya di sini hadirin dianjurkan untuk menghias diri kita, membersihkan dan lain-lainnya. Ini riya, tapi tidak haram. Tidak haram. Ya naukan nama amur bid'awatil khalq, sebab kalau Nabi dihitung ibadah, sebab Nabi diperintahkan untuk mengajak orang, targhibihim, memberikan biar orang-orang itu pada mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, wastimalati qulubihim. Bahkan yuhib alih ayyuzhirahum al-mahasin yugarribahu. Jadi Nabi menghias dirinya biar nampak keindahan Nabi, biar untuk menarik mereka, mendekatkan mereka kepada Allah. Walau qasada qasidun hazaran min dhammihim wastirwahan ila tawgirihim kana mubahan. Tapi kalau dia orang memperbagus kayak kita ini, memperbagus biar orang enggak mencela, biar orang enggak menghina, maka ya mubah aja hukumnya. Pakai baju yang bagus. Idlahu al-ihtiraz min alamil madzammah wa talabi rahatul uns bil ikhwan. Sebab dia demi menjaga daripada sakitnya cacian dan hinaan. Sebab dihina itu gak enak. Dia daripada bagusin biar gak dihina orang. Sebab kalau dihina hati gak kuat, mendingan aneh rapi kan biar gak dihina orang. Dan biar duduk sama teman-teman juga merasa nyaman duduk sama anaknya, sama saya. Wa mahma istighgaluhu wa istighzaruhu lam ya'nas bihim. Mahma istighgaluhu wa istighzaruhu lam ya'nas bihim. Sebab kalau seandainya pakaiannya kotor ini artinya gak bakal merasa nyaman. Intinya hadirin, kalau niatnya seperti ini tidak haram, sebab menghias diri dengan pakaian tidak dibilang ibadah. Beda sama Nabi, kalau Nabi dibilang ibadah. Fa idzan al-mura'atu bima laysa minal ibadat katakuna mubah. Jadi intinya di sini kita bisa pahami riya yang tidak ada kaitan dengan ibadah, maka hukumnya kadang bisa jadi mubah, kadang juga katakuna ta'ah, bisa jadi taat sebagaimana dilakukan Rasulullah. Wa katakuna mazmumah, kadang juga bisa jadi buruk bihal bil gharat al-matlubiyah, tergantung niatnya apa. Tergantung niatnya apa. Jadi intinya hadirin, ini pembahasan tentang hukum riya atas perkara yang bukan
ibadah. Adapun yang berkaitan dengan ibadah seperti riya dalam puasa, riya dalam sholat, riya dalam ngaji, riya dalam jalan ke masjid, riya dalam menuntut ilmu, riya dalam yang ibadah insyaallah bakal kita bahas di pertemuan berikutnya. Wallahu taala a'lam bissawab. Al-Fatihah bil-qabul wa ala hadhihi niyyah kulli niyatin salihah اغفر والدينا ووالديكم وامواتنا وامواتكم واموات المسلمين اجمعين ان الله تعالى يتغشاهم برحمه ومغفره من الجنه وفرج على المسلمين يختم لنا ولكم بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافيه والى حضره النبي محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم. الفاتحه. ربنا